اللهم رحمتك أرجو فلا تكلني إلى نفسي طرفة عيني وأصلح لي شأني كله اللهم لا إله إلا أنت لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك. Warahmatullahi wabarakatuh. Bendera Jos, bendera. Kalau Tuhan pergi ke Batam, jangan lupa memancing ikan. Dari bunyi sambutan Benderanya ya bentar ya, maaf ya. macam jamaah belum makan. Apa kabar Bapak Ibu semua, sehat? Badan sehat, hati sehat, pikiran sehat, kantong sehat. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Bendera di depan tolong, jangan gerak. Sayyidina Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi, salam alaika. Ya Rasul, salam alaika. Ya Habib, salam alaika. Salawatullah alaika. Sallu ala Nabi Muhammad. Baca Quran itu ibadah. Ibu bisa baca Quran. Sholat itu ibadah. Bisa kita sholat. Zikir itu ibadah. Bisa kita zikir. Ada ibadah hebat, besar, pahalanya mengalir, tapi kita tidak bisa melakukannya. Mau saya kasih tahu? Ada ibadah hebat, mengalir pahalanya sampai hari kiamat, tapi saya, ibu, bapak tak bisa melakukannya. Apa itu? Mengeluarkan undang-undang di parlemen supaya pengedar bandar narkoba dihukum mati. Setuju? Siapa yang bisa menyuarakannya itu di parlemen? Namanya Haji Sugiat Santoso. Dialah yang akan bersidang di parlemen nanti bersama Bapak Haji Musa Rajeksa mengeluarkan undang-undang, bukan perbuk, bukan perda, bukan pergub, tapi undang-undang. Walaupun dia dari dapil Sumatera Utara, tapi insya Allah undang-undang itu bermanfaat untuk seluruh Indonesia, insya Allah. Bisa ibu melakukan itu? Tidak, saya pun tak bisa melakukan itu. Kenapa? Karena kita bukan anggota DPR RI. Mau jadi anggota DPR RI? Jangan, berat, biar mereka aja. Enak jadi anggota dewan itu Pak Ustadz. Ada mobil dinas, ada rumah dinas, ada bini dinas. Tapi resikonya besar karena dia beban amanah. Maka kita doakan supaya anggota DPR RI yang hadir maupun yang tak hadir, mereka memperjuangkan ini di parlemen. Parlemen, parle artinya bercakap. Apa arti parle? Bercakap. Parlemen tempat bercakap. Mereka dikaji dari APBN untuk bercakap. Maka kalau dia tak bercakap, berarti dia makan duit. Enggak ada, aku ngomong begitu. Mana kita berani, ada orangnya. Mereka turun. Banyak anggota DPR sudah terpilih, tak mau lagi turun. Betul? Usah nggak hujan, rupanya drone. Lambaikan tangan ke drone. Agak setengah jam lah. Salatullah, salamullah ala toha rasulillah. Salatullah, salamullah ala yasin habibillah. Tawassalna bi bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Itu cara menolak drone. Rasulillah ya kan? Sekarang dia lagi sholat dulu. Bapak anggota DPR kami hebat, rajin baca Yasin, biasa. Bapak DPR RI kami hebat, rajin sholat duha, biasa. Itu bukan ibadah. Semua orang bisa melakukan itu, betul? Mak-mak pun bisa melakukan itu. Ibadah DPR RI adalah mengeluarkan undang-undang supaya bandar narkoba, pengedar narkoba, hukum mati. Setuju? 2029, 2030 pemilihan DPR RI disyaratkan kalau berani mengeluarkan undang-undang baru kami pilih. Kalau tak berani, kami tak pilih. Siap? Insya Allah mereka berdua ini orang-orang yang berani. Menurut Bapak Ibu berani mereka ini? Dari bunyinya macam tak yakin bukan? Ini orang langkatnya ada tak laki-laki? Kenapa perempuan semua tengok? Laki-laki mencari nafkah. Mudah-mudahan Bapak sehat walafiat. Selamat dari narkoba. Selamat dari pelakor. Dari bunyi aminnya itu membuktikan bahwa ibu-ibu lebih takut pelakor daripada narkoba. Biarlah lakiku pakai narkoba Pak Ustaz. Asap, datang dia lagi. Hai Besti.
Itu Bapak DPR RI. Begitu banyak penduduk di Kabupaten Langkat ini yang duduk menjadi pemimpin raja. Bahasa Persianya raja itu bahasa Persianya Shah. Apa bahasa Persianya raja? Shah. Itulah namanya Shah. Shah itu raja. What is in the name? Apalah arti sebuah nama? Tapi ternyata nama adalah doa. Dikasih dia nama Shah supaya dia menjadi raja. Apakah Langkat ini masih kerajaan? Masih. Dulu Kesultanan Langkat, sultan-sultan yang kaya raya, karena yang lain masih menanam tembakau. Di Langkat ini sudah ada minyak menyembur dari bumi. Inilah pangkalan berandan, pangkalan susu, negeri yang penuh dengan keberkahan. Belum lagi ada minyak di Saudi Arabia. Saudi Arabia masih makan rumput, rumput pun tak tumbuh. Tapi di Langkat sudah ada minyak. Kira-kira hebat tak Langkat? Bangga tak jadi orang Langkat? Tapi bertambah pula dua drone. Saudara yang dimuliakan Allah SWT, kita support Bapak Haji Shah Afandin SH. Beliau sarjana hukum. Mudah-mudahan beliau mensupport jihad narkoba kita hari ini, insyaAllah. Amin. Pemimpin itu akan diminta tanggung jawab di hadapan Allah. Dari mulai sholat rakyatnya. Ibu sholat, Bapak sholat. Alhamdulillah, beliau mengajak semua masyarakat sholat. Beliau membuatkan tempat khusus untuk sholat. Itu menunjukkan pemimpinnya takut kepada Allah. Kita doakan beliau amanah. Membangun jalan tugas pemerintah, betul. Bupati sekarang gubernur tak bisa membangun jalan. Kenapa? Efisiensi, tak ada duit. Tapi menegakkan hukum untuk bandar pengedar narkoba bisa atau tak? Bisa, karena tidak perlu APBD. Yang perlu adalah ketegasan, sikap. Ini hari ini bupati-bupati seluruh Indonesia dari Sabang sampai Papua. Acara kami ini memang namanya Tablik Akbar, tapi tak ada judulnya. Tablik Akbar, tak ada judulnya. Aku bingung apa yang mau sampaikan. Rupanya disampaikan tadi oleh anak-anak muda kita. Hari ini rupanya kita adalah jihad narkoba. Baru saya paham kenapa tak ada judulnya. Cukup dengan daun-daun aja. Nanti daun gajah itu. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau sudah bupatinya mendukung, insyaallah jihad lawan narkoba ini berhasil. Amin. DPR RI berjuang di Jakarta, bupati berjuang di wilayah kekuasaannya di Kabupaten Langkat. Kalau daerah lain mau macam Langkat, maka jadikanlah bupati Langkat ini jadi gubernur. Dari tepuk tangan yang gak yakin orang. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kabupaten kota lain meniru program hari ini. Serentak kita di Nusantara jihad melawan narkoba. Takbir. Kalau kita takbir sudah kita 20 menit sama. Biasanya kalau dapat takbir 20 tengok kalau ada menguap 4 orang. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, DPR RI sudah, bupati sudah, apa lagi belum? Ibu Syahrini Surbakti. Itu kan protokol tadi. Ibu wakil bupati menyuarakan suara perempuan. Jadi sudah seimbang, ada laki-laki dan ada perempuan. Kira-kira yang paling ditakuti orang sekarang laki-laki atau perempuan? Ustaz Somad, ini nampaknya sekarang tersenyum ini. Beberapa bulan yang lalu ini yang paling sangar mengamuk-ngamuk waktu bantuan lambat dulu. Kata siapa? Kata Pak Kapolres. Polisi aja ngeri menghadapi kalian. Kalau ada orang mau jual kulkas, yang dicarinya bapak-bapak atau ibu-ibu. Kalau ada orang mau iklan mobil, yang didekatinya didekati sales laki-laki atau ibu-ibu. Begitu hebatnya peran ibu-ibu. Kalau rumah tangga itu hancur gara-gara bapak-bapak atau ibu-ibu. Jadi peran ibu luar biasa. Kalau saya ceramah ada 100 bapak-bapak yang berani bercakap di rumah tinggal 50, yang didengar bininya tinggal 20, yang diamalkan bininya tinggal 10. Tapi kalau saya bercakap kepada 100 perempuan sampai ke rumah jadi 200. Kenapa? Karena lakinya dipaksanya. Kau ikut, kalau tidak didengar anaknya jadi 300, didengar menantunya jadi 400, didengar cucunya jadi 450. Karena yang satu belum punya anak. Mudah-mudahan yang belum punya anak segera punya anak. Yang belum jumpa jodoh mudah-mudahan dapat jodoh. Tengok yang belakang ini tuh. Untuk anak kami Pak Ustaz, kalau aku tengok dari senyum masyarakat Langkat ini Langkat ini makmur dan sejahtera. Dari mana Ustaz? Nampak dari tatapan matanya dan senyumnya yang lepas. Ini nampaknya orang-orang yang gak punya masalah dan gak punya utang. Orang kalau banyak masalah, senyumnya tertahan. Setelah mati kita mancingnya, senyumnya tertahan. Dilepas. Ini orang yang gak ada masalah dan gak punya utang. Mudah-mudahan yang ada utang segera lunas utang. Banyak juga. Ibu sanggup mengontrol anak di rumah. Kau pergi sama siapa, jalan sama siapa, pulang jam berapa, duit yang ku kasih kau beli apa. Sanggup? Ibu masih sanggup merepet. Selama ibu masih berani bercakap, selama ibu masih kuat merepet, insya Allah anak-anak selamat dari narkoba. Tapi kalau ibu sudah diam macam orang stroke, Bu, anak ibu ku tengok pakai narkoba, biar tahu.
Saya anak pertama, laki-laki. Adik-beradik 2 orang, adik saya laki-laki. Kami selamat dari narkoba, selamat dari minuman keras. Kenapa? Karena emak kami garang. Tak ada tawar-menawar. Pernah kami pulang sekolah, kami tengok berserak botol-botol di ruang tamu. Botol apa nih, Mak? Kupiksa lemari kalian tadi. Usahakan kami minuman keras. Itu minyak wangi, Mak. Berserak botol minyak wangi. Zaman dulu belum ada handphone. Surat-surat cewek kena sensor. Itu maka saya selama di Mesir tidak pernah pacaran. Kenapa? Karena tegas. Tapi mak saya di Indonesia, saya di Mesir. Menengok wajah perempuan pun terbayang muka. Jadi hubungan ibu dengan anak mesti kuat. Kenapa anak-anak sekarang tak ingat dengan emaknya? Karena emaknya sibuk mengurus skincare. Betul. Kecuali yang dilangkah ini. Ini semuanya penghuni surga. Kalau emaknya solihah, insya Allah anaknya soleh. Apa pula sopan? Tapi kalau emaknya ngiblorong, sundel bolong, emak lampir, suster ngesot, aku sampai sekarang heran tak kenapa. Kenapa lah hantu ini kebanyakan perempuan? Ngiblorong, sundel morong, nyiroro kidul, suster ngesot. Kenapa lah? Tolong Komisi Perlindungan Perempuan, kalian tambah hantu laki-laki. Hantu laki-laki tak banyak, genderuwo. Itulah cuma. Apa lagi? Pocong ada laki-laki ada perempuan. Sejahat-jahatnya pocong, tertutup rambutnya. Maka kalau ada perempuan tak tutup berarti lebih jahat dari. Nggak ada bilang begitu. Ya Allah, selamatkanlah anak-anak ibu ini dari narkoba ya. Ada seorang ibu, anaknya pecandu narkoba, ditangkap polisi, lepas, pakai narkoba lagi. Akhirnya taubatnya kenapa? Kenapa anaknya taubat? Dan mana-mana kita lanjutkan setelah yang satu. Itu kalau ceramah di TV. Di bawahnya air zam-zam 1 jerigen, berputar dia keliling Ka'bah 7 kali, doanya tak berubah. Hanya satu doa, berhenti anak dari narkoba, berhenti anak dari narkoba, berhenti anak dari narkoba, berhenti 7 putaran. Setelah itu dibawanya balik air zam-zam dipulang, dipanggilnya anaknya. Sini kau setan. Jangan memanggil anak dengan kata-kata yang tak baik. Panggillah dengan dia yang baik. Hai calon Bupati Langkat. Hai calon anggota DPR RI Komisi 13. Begitu cara manggil anak. Siap? 7 putaran. Berhenti narkoba, berhenti narkoba, berhenti narkoba. Diminumkan, dimandikan. Sehat anaknya. Masih hidup sampai sekarang. Gak boleh sebut nama. Menjaga kode etik jurnalistik. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ibu punya senjata. Apa nama senjatanya? Salat hajat. Usolli sunnatal hajat. Perlu disebutkan hajatnya. Jangan sebutkan dalam hati aja. Jangan sebutkan hajatnya. Kalau didengar nanti kawan payah. Usolli sunnatal hajat, anakku kena narkoba. Usolli sunnatal hajat. Kalau yang sebelah tanya, kenapa anak kau? Urus saja urusan kau, yang kau urus urusan aku. Jangan dilapaskan niatnya kuat-kuat. Apalagi sembahyangnya di masjid. Usolli sunnatal hajat, anakku kena narkoba. Pasti sampai itu poluan. Sholat sunat hajat. Ustaz Somad, ya. Saya habis ceramah ini mau undang Ustaz ke rumah. Oke, I'm coming. Rupanya habis makan sotong langkat ini lancar bahasa Inggris tak? Saya pun datang. Habis makan, Ustaz, ada yang mau kutanyakan sama Ustaz. Kenapa gak tanya di masjid tadi? Ini rahasia Pak Ustaz. Bisa kita bicara 4 mata Pak Ustaz. Jangan kan 4, 3 pun bisa. Apa namanya? Anakku kena narkoba Pak Ustaz. Tolong Ustaz doakan. Aku belum jumpa lagi doa narkoba. Sudah kubuka Quran, kubuka hadis, kubuka kitab. Nggak ada jumpa aku. Allahumma inni a'udzubika min sabu-sabu. Nggak ada. Tolonglah Pak Ustaz, anakku kena narkoba. Tunggu sebentar ya. Ku cari doa-doa di handphone ya. Yang mau catat silakan catat. Siap? 0813 1144 2193 0813 1144 2193. Doa apa nih Pak Ustaz? Nomor BNN. Gimana caranya Pak Ustaz? Telepon nomor ini, nanti BNN akan menangkap. Takut aku Pak Ustaz, nanti anakku tertangkap. Mau anaknya kena narkoba, ketergantungan, resikonya 3. Gila, bodoh, mati. Pilih mana? Pilih mati. Akhirnya mau tak mau anaknya ditangkap. Bulan depan saya jumpa lagi. Apa kabar anaknya Bu? Alhamdulillah Pak Ustaz, sudah ditangkap. Bulan depannya jumpa lagi. Apa kabar anaknya? Alhamdulillah Pak Ustaz, anaknya sudah mulai sehat. Tak lama saya datang, anaknya sudah menggendong anak bersama istrinya sehat. Orang yang kena narkoba tak bisa dipenjara karena dia sakit. Orang sakit mesti diobati. Di mana sekarang anak? Masalah membohong tak perlu pelajari. Pandainya kalian. Anak kau di mana sekarang? S2 di Bandung. Padahal BNN. Tapi bohong lagi Pak Ustaz, S2. S2 itu maksudnya sakit saraf. Siap? Apa yang siap ini? Jangan sembunyikan anak. Jangan. Pengakuan di rumah Kapolda ada Kapolri. Paham? Bini polisi itu lebih tinggi kan? Kenapa saya sebut Kapolda? Karena Kapolres ada di sini kan? Kita doakan semuanya aman-aman dan baik-baik saja insya Allah. DPR RI sudah, Bupati sudah, ibu-ibu sudah. Tadi saya mulai tausiah jam 5:15. Sekarang sudah jam 5:15. 30 menit di sudut kiri. Sekarang saya pindah 30 menit di sudut kanan. Mesti adil. Macam orang begini dua. Ini kamera ini pindah ke sana. Mana nampaknya aku lagi? Ini pun kameramen pindah ke sana.
Nanti nggak lengkap videonya. DPR RI jihadnya sudah jelas. DPR RI jihadnya sudah jelas. Sudah. Bupati jihadnya sudah jelas. Sudah. Ibu-ibu jihadnya sudah jelas. Sudah. Bapak polisi. Polisi jangan disindir-sindir. Nanti tilangnya kita. Polisi juga manusia. Ibu punya anak polisi. Ibu punya menantu polisi. Ibu punya keluarga polisi.